isu pemekaran di Aceh itu juga terus ada, ya, sejauh bahwa pemerataan, kemudian ketimpangan, dan bagaimana mendorong percepatan wilayah-wilayah yang tertinggal di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Circuit Story dengan saya Naura. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih teman-teman terkait pemekaran daerah di Indonesia. Salah satunya itu di Aceh ya, yang pernah ada dulu, ini marak lagi terkait provinsi Ala dan Abas. Di sini saya sudah bergabung bersama narasumber kita, bersama Bang Haikal. Selamat datang Bang Haikal untuk yang kedua kalinya nih di podcast kita. Terima kasih udah diundang kembali nih oleh Ibu Naura. Wah, oke, terima kasih juga Bang Haikal. Bang Haikal, ini ngomong-ngomong terkait pemekaran daerah ya atau provinsi, khususnya di Aceh. Itu kan kemarin ada isu bagaimana pemekaran provinsi di Aceh, salah satunya di Ala dan Abas. Itu bagaimana Bang Haikal kondisinya saat ini? Ya, hari ini kan di Indonesia isu pemekaran kan kembali dibicarakan. Iya. Sebenarnya 3 tahun terakhir ini atau 5 tahun terakhir ini justru di Papua sudah bertambah. Ya, betul. Ada 2 provinsi baru. Baru ya. Sebenarnya isu-isu seperti ini kan akan terus ada sejauh bahwa pemerataan atau otonomi itu tidak berjalan dengan seperti diharapkan oleh daerah-daerah. Oke. Nah, isu ini pasti akan terus ada, akan terus berkembang, akan terus menjadi pemikiran-pemikiran para intelektual di daerah-daerah. Nah, terlepas juga isu ini akan pasang surut seiring proses-proses dinamika politik di daerah dan di nasional, tapi isu ini akan terus ada. Dan isu pemekaran di Aceh itu juga terus ada, ya, sejauh bahwa pemerataan, kemudian ketimpangan, dan bagaimana mendorong percepatan wilayah-wilayah yang tertinggal di Aceh ini tidak bisa dikejar atau didekatkan dengan wilayah-wilayah yang lebih dahulu lebih maju. Dan menurut saya pemikiran-pemikiran seperti ini, isu-isu seperti ini, ya memang harus dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, proses-proses seperti ini biarlah berjalan, biarlah terus bergulir. Tentu ini kan bukan hal yang haram juga untuk didiskusikan dan dibicarakan. Yeah. Nah, dalam konteks pikiran merdeka saja kita juga nggak boleh dikekang, ya kan? Nah, apalagi isu-isu yang memang ingin diberikan kewenangan yang lebih untuk melihat daerahnya mengejar ketertinggalan. Jadi nggak ada masalah. Kalau bagi saya sih isu ini nggak apa-apa, diskusikan aja. Oke. Seperti itu. Oke, baik Bang Haikal. Nah, oh ya, nih ada juga hadir mendampingi saya nih, ada si Om nih. Apa kabar Om? Kita lagi ngobrolin pemekaran Aceh nih. Oke, kabar baik lah. Gimana, sehat-sehat ya? Sehat selalu. Bang Haikal? Sehat Bang. Makasih nih udah diundang kemari. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Ya. Tema yang menarik nih, pemekaran. Karena tadi seperti kata Bang Haikal, saya dengar, ya Papua itu sudah berapa kali pemekaran dan sekarang ada 5 provinsi ya. Iya. Nah, sementara saya ingat isu Aceh ini tergarap, isu tentang pemekaran ini waktu itu habis MOU ya. Helsinki kalau nggak salah, habis mau damai itu 2006 atau 2007 gitu waktu itu. Gitu. Saya ingat betul isu ini gitu, terkait pemekaran
Aceh itu menjadi 2 provinsi kalau nggak salah waktu itu. Tapi menurut saya sih seperti dibilang Bang Haikal, menjadi menarik karena ini kan secara konsep bahwa mungkin sudah saatnya juga Aceh menjadi 2 provinsi juga, karena ada hal-hal yang bisa dikaji lebih dalam kali ya. Iya. Oke. Nah, Bang Haikal, selain provinsi yang kemarin isunya naik lagi nih ya, Ala dan Abbas, itu ada provinsi lain nggak, Bang, yang mau maksudnya berproses untuk pemekaran? Kalau provinsi 2 isu itu, tapi kabupaten iya. Oh, kabupaten. Ya, ini kan juga bicara tentang rentang kendali, tentang kendali yang kemudian kabupaten-kabupaten juga untuk minta didiskusikan lebih kuat. Untuk dipecah lagi. Nah, beberapa kabupaten itu juga minta, ada yang kota juga. Nah, saya update terakhir kurang itu juga, tapi ada di Aceh Besar itu ada 2, kemudian di Biren ada 1, kemudian di Aceh Utara ada 2 kalau tidak salah saya, kemudian di Aceh Barat ada 1, kemudian di Aceh Selatan ada 1. Jadi termasuk di Semelu, karena itu daerah pulau terluar, itu juga mereka berharap karena rentang kendali yang jauh, mereka juga untuk dipertimbangkan. Nah, akhir-akhir ini kan juga isu pemekaran kabupaten itu di tingkat nasional juga, termasuk provinsi juga bergulir kembali, dan isu itu kembali dibicarakan. Walau Aceh nggak masuk di dalam diskusi yang kuat, tapi kita berharap bahwa pemerintah pusat juga melihat hal ini. Betul. Ya, rentang kendali kita, kemudian pemerataan kita atau keseimbangan pembangunan kita. Keberlanjutan pembangunan kita ini juga menjadi hal yang prioritas pemerintah pusat untuk mencermati ini, karena pemekaran wilayah ini sebenarnya bukan hanya bicara permintaan elit. Oh, ini ada kepala daerah yang baru, pembagian kekuasaan enggak. Ini juga sebenarnya di masyarakat paling bawah juga berharap ini ada. Nah, dan menurut saya ini kan harus dicermati dengan baik. Dan pada wilayah tingkat provinsi ataupun kabupaten yang memang itu bisa menjawab harapan-harapan masyarakat, kenapa tidak? Untuk coba didiskusikan dengan kuat dan dipertimbangkan. Nah, dan masyarakat, kalau kita tanya hari ini, apakah memang ingin daerahnya pemekaran di tingkat kota kabupaten? Semua jawab iya. Iya, semua minta daerah pemekaran itu. Nah, malahan di Aceh mereka sudah buat seperti koalisinya. Jadi beberapa kabupaten yang ingin, kabupaten kota yang ingin membuat kabupaten kota baru, ya pemekaran, ini mereka sudah bersatu dan beberapa kali sudah datang ke kepala daerah, kemudian ke legislatif, termasuk ke pusat. Ke pusat juga sudah. Iya, mereka juga datang hearing, tukar pendapat. Jadi menurut saya isu-isu seperti ini bukan isu yang baru. Nah, isu yang lama. Cuman memang seiring kondisi perkembangan situasi politik juga ini mempengaruhi. Nah, dan proses-proses seperti ini akan terus terjadi nih. Isu-isu seperti ini akan tetap dibicarakan ini. Nah, tinggal pemerintah pusat lihat yang mana memang mampu, strategis, dan kemudian bila dilakukan itu memang menjawab harapan dari masyarakat, kenapa tidak? Kenapa tidak ini untuk kita lakukan? Nah, kalau untuk usulan pemekaran provinsi ini sebenarnya sudah lama ya, Bang ya? Maksudnya apa baru-baru ini saja
2-3 tahun terakhir atau? Enggak. Isunya udah lama. Isunya Udah lama. sudah lama. Dari siap MOU atau damai, isu ini kuat bergulir. Iya. Dan sebelum itu juga pada sekitar tahun 2000-an juga isu ini sudah ada. Nah, dulu kan pertimbangan dulu kenapa isu ini juga lahir kan pada saat konflik. Iya. Ya, bagaimana kemudian ini mungkin salah satu strategi bagaimana menangani konflik di Aceh. Iya. Tapi bukan hanya konflik menurut saya. Betul. Pemerataan pembangunan, rentang kendali, ya, pelayanan publik yang lebih dekat pada masyarakat, ini juga harus jadi pertimbangan. Jadi bukan hanya semata-mata pertimbangan melahirkan kepala-kepala daerah yang baru, Iya. melahirkan jabatan-jabatan yang baru, bukan hanya itu. Oke. Tapi rentang kendali, pelayanan publik yang lebih maksimal, lebih dekat, ini juga harus jadi pertimbangan. Jadi nggak bisa kita ngelihat dari satu sisi, Iya. atau ngelihat bahwa Aceh ini nggak bisa dipecah-pecah, ya nggak ada masalah, mau dipecah kan nggak apa-apa. Sorry Bang, Apa bedanya? saya potong sedikit. Ya. Berarti sebenarnya gitu ya, kalau dilihat secara global sebenarnya mungkin pembangunan yang lebih berdampak kali ya di antara pantai barat dan pantai timur ya. Gitu. Atau Iya. gimana? Iya, saya kira kan itu kan lahir pemikiran-pemikiran itu kan bukan hanya serta-merta tiba-tiba saja lahir. Ini kan lahir dari sebuah proses yang dialami oleh masyarakat. Iya. Ya, misal saya bilang rentang kendali, pelayanan publik, dan ketimpangan Betul. Iya. pembangunan di antar wilayah, termasuk alokasi anggaran. Betul. Ini juga mempengaruhi dari pemikiran-pemikiran itu. Bagaimana ya udah kalau gitu kita dimekarkan aja lah. Iya. Nah sehingga kita ya nggak jauh-jauh sekali lah dari wilayah-wilayah yang lain. Dan menurut saya kan diskusi dialektika dan diskusi-diskusi seperti itu kan memang harus terus kita jaga. Iya, betul. Harus terus ada gitu. Sehingga memang itu membuat pemerintah atau penguasa itu ya jangan tidur-tidur juga untuk melihat atau menjawab harapan-harapan rakyat ini. Nah, jadi betul ketimpangan juga itu menjadi salah satu faktor kenapa pemikiran-pemikiran itu lahir. Oke. Itu dia. Seberapa besar nilai strategisnya? Saya kira kan Aceh ini kan luas nih. Waktu jumlah penduduknya kita kan nggak terlalu banyak juga. Tapi kan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, masyarakat ini kan ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Nah, termasuk bagaimana ketimpangan pembangunan, bagaimana pemerataan pembangunan, bagaimana alokasi pembangunan, ini bisa dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Dan sebenarnya isu pemekaran ini terutama sekali di tingkat kabupaten kota ini kuat keinginan. Misal minta ada pemekaran kabupaten, pemekaran kota. Dan ini kepanitiaan dokumen segala macam mereka udah siapkan semua. Dan diskusi-diskusi di antara masyarakat ini sudah semakin kuat. Dan nggak salah juga kalau kemudian kita dari barat selatan ini juga mendiskusikan ini dengan kuat. Bagaimana misal wilayah barat selatan, ya kenapa enggak kita diskusikan pemekaran yang lebih kuat, lebih tajam, lebih progresif gitu. Dan jawaban-jawaban ini kan sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah provinsi, baik pemerintah juga di pusat, bahwa kalau seperti itu bagaimana strateginya, bagaimana alokasi anggarannya, bagaimana alokasi pembangunannya. Nah, di samping bahwa sumber daya alam pada wilayah-wilayah masing-masing ini juga kan ada. Betul. Nah, ini yang harus lebih dimaksimalkan. Jadi dalam catatan-catatan saya memang diskusi ini udah lama. Dari sebelum tsunami atau dari masa konflik juga ini udah muncul. Sudah ada, iya. Ya.
Oke. Nah, Bang, kalau kan ini rencananya sudah lama kan seperti yang tadi Bang Haikal bilang. Untuk pembagian kota-kotanya itu juga berarti sudah ditentukan. Udah. Misal wilayah tengah, nah itu kabupaten provinsi Aceh Loser Antara itu juga sudah ada plot mana kabupaten kotanya. Kemudian Aceh Barat Selatan juga seperti itu. Ya Abas kalau dibilang Aceh Barat Selatan. Toh di depannya juga kan pakai Aceh juga. Iya. Kan nggak ada bedanya. Betul. Nah, dan menurut saya ini justru sebenarnya ini kalau mau dilihat positifnya, apabila dua wilayah provinsi ini dimekarkan, maka ini kan akan tumbuh persaingan yang sehat dari elit-elit penguasa. Dari penguasa-penguasanya, ya buat daerahnya jadi lebih baik sehingga ada persaingan yang sehat di antara Aceh ini. Nah, ini juga kan bisa menumbuh kembangkan wilayah bisa semakin maju. Ya, ini wilayahnya udah dimekarkan. Ini yang dimekarkan aja lebih maju dari yang provinsi induk. Nah, ini kan tantangan juga. Kita juga jangan lihat sisi negatifnya saja, tapi juga kita harus lihat sisi positif bahwa ada persaingan yang sehat, ada dari elit-elit dari penguasanya ya mereka bisa berikan yang terbaik saat mereka memegang kekuasaannya. Ya, cobalah. Jadi di antara provinsi-provinsi ini atau di antara kabupaten-kabupaten ini akan tumbuh persaingan yang sehat untuk mensejahterakan rakyatnya, memajukan rakyatnya, melakukan pelayanan publik yang lebih maksimal, bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan ekonominya juga, investasinya, penggalian sumber-sumber daya alamnya atau sumber-sumber pendapatan lainnya. Dan menurut saya ya hasilnya kalau seperti itu ya pasti kita merasakan yang lebih baik kan, pasti masyarakat berharap seperti itu. Nah, Om, gimana nih Om? Tadi terkait yang Ala dan Abas ini, menurut Om gimana? Kalau saya ngelihatnya gini, ada tadi yang kurang tersentuh itu adalah sebenarnya ada kecemasan nih. Satu dari provinsi induk dan warga masyarakat sebenarnya sih. Nggak tahu pandangan Bang Haikal seperti apa. Jadi kecemasannya gini, terkait hari-hari ini 2 tahun terakhir Aceh digemparkan dengan penemuan banyak tambang kan, minyak di Blok Singkil, ada 6 segala macam. Nah, di satu sisi saya melihat bahwa ada kecemasan provinsi induk misalnya di Banda Aceh terkait hasil itu yang harus dibawa ke Banda Aceh. Tapi di satu sisi ada kecemasan juga masyarakat kalau hartanya dia dibawa ke sana dia dapat apa? Artinya apa beda dengan yang terjadi selama ini ibaratnya ketika Aceh punya Arun itu gas tidak dinikmati 100% sama Aceh tapi dibawa ke Jakarta dan baru dikembalikan. Itu gimana Bang Eka? Ini pertanyaan yang nakal ini. Ya kan? Ini sebenarnya mengulang apa yang sudah pernah terjadi antara pusat dan Aceh. Nah, sebenarnya kan seperti itu aja. Nah, menurut saya sebenarnya dengan pengalaman bagaimana pengelolaan hasil sumber daya alam di Aceh yang kemudian merasa Aceh nggak mendapat menikmati, ini kan tinggal dibuat aja aturan. Nah, toh nama atau wilayah yang ditawarkan atau didiskusikan untuk dimekarkan, ini juga kan bagian Aceh. Sama juga Aceh jadi juga bagian Indonesia juga. Jadi kan nggak terpisah terlepas saja bahwa ada kekhawatiran kabupaten provinsi induk itu nggak mendapat bagian. Toh Indonesia juga kan dapat bagian juga dari Aceh. Jadi kan nggak ada hal yang kemudian dilepas habis atau dicederai, kan nggak juga. Tidak ada. Bahwa ada pembagian masing-masing, iya. Ya kan? Tapi kalau nggak ada sama sekali kan tidak. Betul. Toh Indonesia tidak pernah juga nggak dapat sama sekali dari Aceh. Begitu juga provinsi induk. Kan nggak mungkin juga nggak dapat. Namanya misal
masih Aceh Loser Antara, Ya. Aceh Barat Selatan. Ya kan? Kalau malah diskusi-diskusi kita namanya itu Barsela, Barat Selatan Aceh, ya kan? Nah, kenapa enggak gitu? Nah, jadi jangan juga kekhawatiran yang berlebihan. Ya, seperti hari ini, misal kita melihat kekhawatiran yang berlebihan juga, Indonesia melihat Aceh, nggak usah juga berlebihan. Jadi apa bedanya sekarang misal ada diskusi-diskusi atau ada keinginan-keinginan wilayah-wilayah di Aceh untuk memekarkan diri. Toh nggak memisahkan diri kan? Iya. Masih menjadi bagian juga dari Aceh, dari Indonesia. Nah, jadi nggak ada masalah itu. Nah, tinggal bagaimana Kabupaten Induk bersama kabupaten yang misal ini, provinsi yang baru ini tumbuh, ya bisa saling bermitra dengan baik dan kemudian ambil positifnya. Mana ini kita juga sudah ada pilihan kan? Kita sudah ada perbandingan juga kan? Ini masyarakat di Aceh kan ada perbandingannya juga. Ini pemerintah Induk gini-gini aja tuh, pemerintah yang udah mekar itu masyarakatnya sejahtera, pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini juga akan menjawab persoalan-persoalan hari ini yang kemudian dipersoalkan ke pusat. Nah, apa beda yang sekarang diminta? Ini sebenarnya sama aja ini, miniaturnya aja. Kalau dalam konteks Aceh Indonesia lebih besar, konteks Aceh provinsi induk dengan provinsi yang minta dimekarkan sama aja. Nah, apa bedanya? Nah, tinggal ya ini didiskusikan dengan kuat. Jangan nanti salah langkah juga. Justru begitu dimekarkan, ini tambah miskin. Ya kita nggak berharap seperti itu. Kita juga sangat berharap bahwa pemekaran ini begitu itu dimekarkan, dia bisa mengejar ketertinggalan. Kalau bisa lebih baik. Nah, lebih baik dan tentu Provinsi Induk juga nggak mau ketinggalan dia kan, nggak mau malu juga. Jadi ini juga untuk pemicu kepala-kepala daerah yang berkuasa pada saat itu untuk lebih hati-hati, lebih maksimal, dan lebih bisa mensejahterakan rakyatnya. Saya ngelihatnya dalam konteks itu, bukan memecah-memecah Aceh. Bukan hanya bicara, oh ini memecah Aceh, enggak juga. Sejauh mana diskusi atau debat-debat terutama di Banda Aceh terkait isu ini? Ya, isu ini kan seiring saya sampaikan ini memang pasang surut juga. Mungkin di samping seiring dengan perkembangan politik, kemudian dinamika kekuasaan juga di Aceh, isu ini memang timbul tenggelam. Dan isu ini juga kan nggak bisa dilepas dari isu konteks Indonesia. Jadi begitu kita dengar di wilayah Papua itu ada pemekaran, ya kita juga pengen juga gitu. Atau di wilayah lain ada kabupaten dimekarkan, ya di Aceh juga minta. Apa beda kita dengan yang lain, kok kita nggak bisa? Gitu kan? Nah, ini yang menurut saya ya kalau gini dia, pemerintah pusat juga jangan melihat isu ini seolah-olah ini sesuatu yang haram. Di Aceh juga provinsi Induk juga melihat seperti itu. Jangan melihat nih sesuatu yang haram gitu. Ini nggak apa-apa. Kalau bisa difasilitasi oleh pemerintah, kenapa tidak? Sehingga dapat ruang-ruang yang lebih positif. Kalau dibiarkan diskusinya adalah di ruang-ruang gelap, ini justru nanti menjadi lawan pemerintah. Jadi memang harus ini didiskusikan dalam ruang-ruang yang terang. Didiskusikan dengan argumen-argumen atau indikator-indikator yang memang sehat. Nah, nggak apa-apa, jangan takut. Ini bukan haram. Yang nggak boleh kan merdeka. Masa minta pemekaran nggak boleh? Ya kan? Yang pernah saya sampaikan juga di podcast kita yang pertama di sini. Aceh itu kan yang nggak boleh minta kan merdeka. Nah, kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi ini juga kan nggak minta merdeka juga. Nama di depan dia Aceh. Jadi maksud saya ini justru difasilitasi oleh Kabupaten Induk, oleh
baik eksekutif legislatif untuk dibawa ke dalam ruang-ruang yang terang sehingga diskusinya itu bisa lebih sehat. Nah, jangan liar. Nah, jangan justru itu menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat. Kita pasti tidak inginkan itu. Nah, dan ini tugas kita bersama untuk menerangkan ini, membawa dia ke dalam ruang diskusi-diskusi yang dalam ruang yang terang gitu. Seperti itu. Bang Haikal, sejauh mana ada unsur transaksional untuk mungkin menggagalkan isu pemekaran ini? Pro kontra itu kan selalu ada. Di mana-mana pro kontra itu selalu ada. Gak ada masalah itu. Dalam kemarin pemilihan presiden pun kita juga ada pro kontra. Nah, sejauh pro kontra itu didiskusikan dengan sehat kan gak ada masalah. Dan bagi yang tidak sepakat tinggal siapkan argumennya. Bagi yang sepakat tinggal siapkan argumennya. Mari kita diskusi. Nah, ini kan juga mengajarkan bagaimana berdemokrasi. Perbedaan pendapat itu bisa duduk kita diskusi dengan baik. Ini kan justru membuat ruang-ruang yang lebih banyak untuk kita bagaimana bisa berdemokrasi dengan sehat, dengan baik. Nah, masalah nanti bahwa diskusinya lebih kuat, diskusi alasan-alasan bahwa ini tidak dimekarkan, atau sebaliknya, ya kita semua harus siap. Nah, kalau memang keinginan besar masyarakat di wilayah-wilayah Allah atau Abbas ini memang sangat berharap ada pemekaran karena harapan mereka bisa tidak terjadi ketimpangan, bisa bersaing dengan provinsi induk, segala macam, ya kenapa tidak? Toh itu juga rakyat Aceh kok. Nah, dan tugas pemimpin kan memastikan bahwa rakyatnya itu memang bisa mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Nah, bisa saja salah satu dengan pemekaran. Kenapa tidak? Nah, jadi nggak ada masalah bahwa ada yang pengen mekar, ada yang tidak, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kabupaten, nggak ada masalah. Nah, menjadi masalah apabila itu dibenturkan. Itu yang menjadi masalah. Oke, tapi bagaimana ngelihat respon aparat sendiri? Artinya dalam hal ini kan selalu atas dasar keamanan, ya kan? Selalu atas dasar ketertiban gitu. Bagaimana Bang Haikal melihat alasan itu? Alasan itu bisa saja dipakai, tapi kan nggak mesti itu satu-satunya alasan yang dipakai untuk tidak atau boleh. Ya, saya tegaskan bahwa alasan keamanan atau alasan bahwa ini akan memicu segala macam itu nggak bisa dipakai menjadi salah satu-satunya alasan. Nah, itu bisa dimekarkan, boleh dimekarkan, ya. Itu harus dengan diskusi, harus dengan data, harus dengan jawaban-jawaban yang ilmiah juga. Dengan menurut saya ya kalau nggak perlu kita buat riset, kita buat penelitian. Kajian akademis ya? Kajian akademik. Kenapa itu nggak dibuat? Dan itu menurut saya nggak pernah juga dibuat oleh pemerintah. Kenapa nggak? Jangan dibiarkan pikiran-pikiran ini menjadi liar. Nah, jangan dibuat pemikiran-pemikiran ini menjadi tunggangan atau dibawa dalam isu politis. Nah, betul. Sehingga memang ini nanti dibenturkan antara yang sepakat dan tidak sepakat, antara yang ingin tidak ingin. Nah, kita nggak mau seperti itu. Cukup misal yang sudah pernah terjadi di Aceh, nah kita nggak mau akan terulang itu. Di konflik-konflik sosial ini juga harus kita perhatikan. Kita juga nggak bisa serta-merta kita biarkan ini. Nah itu tugas pemerintah lah. Pemerintahnya juga harus menyalurkan pada saluran-saluran yang benar gitu. Masa ya diskusi-diskusi pemekaran nggak boleh? Dulu aja diskusi-diskusi merdeka bisa kok. Boleh ya. Bisa, walaupun sembunyi-sembunyi. Lalu Bang Haikal, bagaimana elit politik terutama partai lokal Aceh menanggapi isu ini, isu pemekaran ini? Saya nggak terlalu banyak berani komentar. Saya kira mungkin perlu juga saya sekali diundang aja.
elit-elit partai politik lokal atau orang-orang yang memang tidak sepakat. Tapi sejauh mana kebutuhan mereka terkait isu pemekaran ini? Kan sebenarnya mereka diuntungkan juga gitu kan? Ada pemikiran bahwa Aceh ini satu. Toh yang juga kita diskusikan Aceh satu juga ini. Kan bukan misal dibuat provinsi Barat Selatan kan enggak juga. Atau provinsi Loser Antara. Kan tetap ada aja Aceh Loser Antara. Barat Selatan Aceh. Kan tetap. Nah, sejauh mana itu saya juga nggak berani terlalu menjas atau memberikan komentar. Tidak ada salahnya juga. Podcast ini, Ibu Naura, nanti mengundang juga narasumber yang memang pokoknya gua nggak boleh pemekaran. Kenapa enggak? Kita alam bebas ini. Ya, sehingga masyarakat juga melihat gitu. Nah, kan ada juga di tingkat masyarakat yang juga sepakat, ada yang juga tidak sepakat, sehingga mereka lebih terbuka gitu, sehingga begitu keputusan itu diambil, itu keputusan yang sadar, bukan keputusan yang didorong oleh keinginan politik yang kuat, bahwa keinginan politik pasti ada, tapi tidak semata-mata haus kekuasaan, ada kepala daerah yang baru, ada bupati wali kota yang baru. Tidak semata-mata itu gitu maksud saya. Bagi masyarakat sebenarnya kan nggak ada masalah. Mau siapa gubernur, mau siapa bupati, mau siapa wali kota. Yang paling penting kami mudah berusaha. Begitu kami ngurus urusan kami mudah. Kami menyekolahkan anak kami mudah. Kami mau pergi berobat mudah. Kan itu. Untuk masyarakat ya. Kalau untuk masyarakat di bawah kan itu. Kalau itu sudah semua mudah, mana timbul lagi pemikiran-pemikiran pemekaran? Iya, betul. Mana lagi timbul pemikiran-pemikiran ingin merdeka? Ini kan kalau pemekaran ini kan dilihat di Aceh ini kan sebenarnya bagi yang tidak sepakat pemekaran, ini kan merdeka kecil. Merdeka tanda kutip. Masa ya nggak boleh? Dulu aja yang mungkin yang nggak sepakat dulu juga minta merdeka. Masa ini cuma pemekaran nggak boleh? Iya kan? Nah, jadi jangan hal-hal seperti ini dipertentangkan dan kemudian dibenturkan. Tapi ini didiskusikan. Nah, sehingga dialektikanya kan lebih bagus. Nah, sehingga kajian-kajian akademiknya, kajian-kajian dukungannya itu lebih kuat. Dan ini biarkan aja terus bergulir. Dan saya punya pemikiran bahwa suatu saat Aceh memang dimekarkan. Bisa saja faktor-faktor macam dia, bisa faktor keamanan, faktor kebutuhan, faktor ketimpangan, ya, faktor bagaimana daerah memang ingin bahwa sumber daya alamnya itu bisa dikelola dia dengan lebih baik pada wilayahnya. Nah, apabila ketimpangan antar wilayah ini tidak pernah didiskusikan atau dievaluasi dengan kuat, kemudian dibuat perencanaan. Bila pembangunan atau perencanaan pembangunan itu tidak terintegrasi dengan baik di antar kabupaten kota atau antar wilayah, isu ini akan terus muncul. Bila ketimpangan pelayanan publik, kami yang di ujung sana di Singkil, kami yang di sana di Sebelu Salam, atau kami yang di sana di Gayo Lues, di Aceh Tengah, yang jauh dari pusat kekuasaan provinsi, itu tidak lebih baik pelayanan publiknya. Isu ini, pemikiran-pemikiran ini akan tumbuh, berkembang, dan pasti akan menjadi besar. Akan terus bergulir seperti bola salju. Bila apa yang diharapkan itu tidak semakin baik dari hari ke hari. Jadi jangan bilang karena saya yang suruh. Tapi memang keadaan yang kemudian memaksa masyarakat, kita harus dimekarkan ini. Jadi bukan Tafaikal yang suruh, bukan Tafaikal yang mau, bukan Tafaikal yang keinginan, tapi memang masyarakat merasakan bahwa pelayanan kami jauh, kami di Singkil sana, kok jauh sekali gitu. Ditambah lagi dengan kepala daerah yang tidak visioner.
ya ini semakin menginginkan tumbuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu dia. Oke, baik. Bang Haikal, tetapi sejauh ini sampai sekarang ada tidak sedikit respon dari pemerintah pusat terkait pemekaran? Kalau untuk pemekaran kabupaten kota direspon. Oke. Ya. Sebenarnya provinsi juga direspon. Nah, cuman ini kan diskusi ini kan terus berkembang. Dialektika ini terus berkembang. Menurut saya pemerintah pusat juga harus memberikan ruang-ruang ini. Nah, terus kalau ada provinsi atau kabupaten lain itu, kenapa kami di Aceh juga nggak bisa? Apa beda? Ya kan? Masa ya nggak boleh juga di Aceh? Kok di wilayah lain? Kok di Papua? Betul. Yang orangnya juga nggak banyak tapi juga di itu, pertimbangannya apa? Terus, supaya dimekarkan, apa kami harus seperti Papua juga? Ya janganlah. Yeah. Jangan dipaksa juga seperti itu. Oke. Nah, jadi saya kira keinginan-keinginan seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini tetap dibuka ruangnya. Jangan justru dihambat. Justru dihambat nanti nggak baik dia. Karena air di bendung kan jadi bah nanti. Iya. Tapi Bang Haikal dulu sempat ada ini nggak, apa namanya kalau itu ya, deklarasi pemekaran itu udah sempat ada di Aceh sendiri? Ada. Tanda tangan deklarasi juga udah ada? Ada. Sudah ada. Itu tahun berapa Bang Haikal? Dari semasa sebelum tsunami juga ada, setelah tsunami juga ada. Deklarasi-deklarasi itu. Malahan wilayah tengah dulu lebih maju lagi. Mereka kepala-kepala kampung atau kecil, itu juga pernah justru rame-rame datang ke pusat, ke Jakarta, minta dimekarkan. Jadi sebenarnya diskusinya sebenarnya sudah jauh. Nah, kalau saya sih ruang-ruang itu jangan pernah ditutup lah. Nah, itu kan juga kebebasan lah. Betul. Nah, dulu aja orang minta merdeka bisa, masa minta mekar aja nggak boleh. betul Bang Haikal. Nah, lalu yang terakhir nih Bang Haikal, kalau dari Bang Haikal harapannya apa untuk pemekaran provinsi di Aceh atau kabupaten kota ke depannya seperti apa? Saya kira ke depan harapan saya yang pertama dengan pemerintah pusat untuk pemekaran kabupaten ini coba dilihatlah di Aceh. Ada kebutuhan juga menurut saya yang mendesak. Walau mungkin tidak seperti sekarang itu puluhan nggak salah saya, belasan yang sudah diusulkan. Saya kurang hafal itu. Tapi ada wilayah-wilayah yang menurut saya memang mungkin mendesak untuk dimekarkan tingkat kabupaten kota. Nah ini yang menurut saya harus didiskusikan dengan kuat, dievaluasi, dipastikan, bla 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 bla. Nah untuk pemerintah provinsi ini dibantu difasilitasi kabupaten-kabupaten yang memang dengan ketertinggalan dia, rentang kendali jauh, kemudian keinginan juga masyarakatnya kuat, ini juga bantu difasilitasi, jangan justru dihambat. Nah, dalam konteks pemekaran, keinginan pemekaran provinsi, ini juga jangan dibungkam. Biarkan aja dia berkembang. Nah, bahwa ada pemikiran-pemikiran yang pro dan kontra di tengah masyarakat, jangankan bicara pemekaran, bicara alokasi satu proyek pembangunan saja, kalau dibuka itu perdebatannya nggak pernah selesai. Panjang ya. Panjang. Konon lagi pemekaran. Nah, jadi nggak ada masalah. Dan bagi yang sepakat, jangan memusuhi yang tidak sepakat. Bagi yang tidak sepakat sebaliknya, juga jangan saling memusuhi. Nah, diskusi aja. Betul. Nah, dan tentu kalau untuk provinsi, saya nggak tahu apakah dalam waktu dekat akan bisa terjadi. Tapi bisa saja. Kenapa tidak? Ya kan? Contoh di Papua tiba-tiba kita dengar udah dimekarkan lagi. Nah tentu ini kewenangan yang paling besar memang dari pemerintah pusat. Betul. Dan dalam konteks bagaimana
kesejahteraan di masing-masing wilayah. Ini juga jadi catatan lah. Pasti wilayah-wilayah yang menganggap sumber daya alamnya besar atau potensi sumber alamnya besar atau sumber-sumber pendapatannya besar, pasti inginlah. Dia ingin berdiri sendiri, ingin otonominya lebih besar, ingin wilayahnya lebih bisa mengelola wilayahnya sendiri. Sama juga dengan Aceh sama Indonesia. Apa bedanya? Dia merasa menyumbang yang besar ke Republik ini. Ya, dia ingin dapat yang lebih. Wajar dong. Jadi apa beda? Wilayah-wilayah lain di Aceh juga yang kemudian juga punya keinginan dan hasrat untuk itu. Nah, yang paling penting elit-elit jangan membenturkan itu di masyarakat. Tapi itu dibuat menjadi sebuah diskusi yang sehat, yang biasa saja. Nah, jadi jangan dilihat juga seperti hantu, hantu di siang bolong gitu. Nggak perlu juga seperti itu. Tanggapi aja dengan baik. Dan menurut saya itu dijawab dengan pembangunan yang lebih berimbang, yang lebih berkelanjutan, yang memang pelayanan publik sampai ke pelosok. Nah, sehingga memang pelan-pelan isu-isu itu, pemikiran-pemikiran seperti itu akan berkurang. Nah, tapi apabila apa yang dirasakan masyarakat terus terjadi dan mungkin bertambah, ya udah kami minta mekar lah, sama kayak Indonesia juga. Aceh di Indonesia, kami minta merdeka aja, gitu kira-kira. Oke, baik Bang Haikal. Nah, ya dari Om ada lagi? Udah keren. Udah dijawab semua itu sudah. Ya kan? Kita udah dengar isu pemekaran kan, karena ya tidak menghilangkan nama kan. Papua Barat, Papua Selatan gitu tetap kan. Tetap ada depannya. Papuanya. Begitu juga mungkin Aceh ya. Tetap ada Aceh kan. Tetap. Gitu, tetap. Bukan mungkin, memang iya. Orang ditawarinnya kok Aceh loser antara Aceh Barat Selatan atau Barat Selatan Aceh. Oke. Ya, jadi teman-teman itu diskusi singkat kita tadi dengan Bang Haikal lagi. Makasih ya. Iya, makasih nih Bang Haikal. Udah diundang lagi kemari. Thank you. Ya, jadi itu teman-teman. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya.